Apakah Allah dalam Islam adalah Tuhan yang sama dengan Yahweh dalam Alkitab? Pertanyaan ini tidak sekadar akademik. Ini pertanyaan jiwa, pertanyaan identitas, dan pertanyaan kekekalan. Karena kalau mereka adalah Tuhan yang sama, maka perbedaan antara Islam dan Kristen hanyalah soal budaya. Tapi kalau mereka berbeda, maka salah satu jalan pasti tidak menuju surga. Jadi mari kita jujur, kita tidak bicara soal nama, tapi soal sifat, karakter, dan relasi. Nama Allah dalam bahasa Arab secara literal berarti Tuhan. Bahkan orang Kristen Arab pun menyebut Tuhan sebagai Allah. Tapi apakah itu berarti Allah dalam Al-Quran dan Yahweh dalam Alkitab adalah pribadi yang sama? Mari kita bandingkan bukan dengan emosi tapi dengan bukti. Dalam Alkitab, Yahweh menyatakan diri secara pribadi. Dia berjalan bersama manusia, dia berbicara, berjanji, mengikat perjanjian kasih. Dia menyebut umatnya sebagai anak-anak, dia menyebut dirinya Bapa. Dalam Islam, Allah itu jauh, transenden, tapi tidak personal. Dia tidak bisa dikenal secara pribadi. Dia bukan Bapa, dia tidak punya anak, dan dia tidak menjalin perjanjian kasih. Nah, hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan hamba dan Tuan. Yahweh di sisi lain memanggil Abraham sebagai sahabat. Dia menuntun Musa dengan hadiratnya. Dia mengutus putranya sebagai wujud kasih. Itu bukan perbedaan kecil, itu perbedaan inti. Yahweh memperkenalkan diri dengan namanya. Di semak yang menyala, dia berkata, "Aku adalah aku, Yahweh, Tuhan yang hidup, yang kekal, yang setia, yang dekat." Allah dalam Al-Quran tidak pernah menyebut dirinya Yahweh, tidak pernah mengutus anaknya, tidak pernah menjadi pribadi yang dapat didekati dalam kasih. Lebih dari itu, Yahweh menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat 3 pribadi. Dalam Islam, konsep ini dianggap syirik, penghujatan. Tapi pertanyaannya, kalau Allah dan Yahweh adalah Tuhan yang sama, mengapa dia menyatakan diri secara bertentangan? Apakah Tuhan bisa berubah karakter? Apakah dia bisa berkata, "Aku adalah kasih," lalu tiba-tiba berkata, "Aku tidak punya anak"? Apakah Tuhan bisa menjadi pribadi yang mencari relasi, lalu menjadi pribadi yang tak tersentuh dan tak terjangkau? Ini bukan soal teologi tinggi. Ini soal hati, karena jika Allah bukan Yahweh, maka 2 agama ini tidak mengarah ke tempat yang sama. Yahweh menawarkan kasih karunia, Allah menuntut kepatuhan. Yahweh mengampuni dosa lewat salib, Allah menimbang amal lewat neraca. Yahweh mendekat, Allah tetap jauh. Dan yang paling mencolok, Yahweh datang dalam rupa manusia, Yesus Kristus. Sementara dalam Islam, Allah tidak bisa menjadi manusia. Tapi justru disitulah kasih Allah nyata, bahwa Sang Pencipta merendahkan dirinya, masuk ke dalam sejarah, menjadi seperti kita, untuk menyelamatkan kita. Yahweh berkata, "Aku telah melihat penderitaan umatku, dan aku turun untuk melepaskan mereka." Yesus berkata, "Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bandingkan itu dengan Allah dalam Islam yang berkata dalam surah 5 ayat 18, orang Yahudi dan Kristen berkata, "Kami adalah anak-anak Allah." Katakanlah, mengapa dia menyiksa kamu karena dosamu? Itu bukan suara Bapa, itu suara hakim tanpa relasi. Jadi, siapa Tuhan yang kamu sembah? Tuhan yang tidak bisa didekati, atau Tuhan yang memanggilmu pulang? Tuhan yang menimbang dosa-dosamu, atau Tuhan yang menanggungnya di kayu salib? Tuhan yang berkata, "Kau harus cukup suci untuk datang padaku." Ataukah Tuhan yang berdan, "Aku akan datang menjemputmu"? Yesus berkata, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Apakah Allah bisa berkata begitu? Jika tidak, maka Allah bukan Yahweh. Dan kalau mereka bukan Tuhan yang sama, maka kita sedang bicara tentang 2 jalan yang berbeda, 2 takdir yang bertolak belakang. Satu dibangun di atas kasih dan pengampunan, yang lain di atas ketakutan dan penghakiman. Satu berkata, "Aku memanggilmu anak." Yang lain berkata, "Kau hanya hamba. Sekarang keputusan ada di tanganmu." Apakah kamu akan tetap berkata, semua Tuhan itu sama? Atau maukah kamu mulai mencari siapa Tuhan yang sungguh mengenal dan mengasihimu? Yahweh tidak menuntut sempurna, dia menuntut hati yang terbuka. Dia tidak mengundangmu ke dalam agama. Dia memanggilmu masuk dalam hubungan, dalam kasih, dalam rumah yang kekal. Maukah kamu membuka hatimu dan berkata, "Tuhan, bukan yang menurutku engkau seperti apa, tapi tunjukkanlah siapa engkau sebenarnya." Jika kamu berani berdoa begitu, Dia akan menjawab. Dan kamu akan menemukan bahwa Yahweh bukan hanya Tuhan, Dia adalah Bapa, dan kasih-Nya lebih dekat dari yang kamu kira.